Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya. Kita seringkali mengidentifikasikan ketegasan sebagai sesuatu yang galak. Kalau kita bilang bahwa, wah, orang itu tegas, biasanya kita akan berkata bahwa, waduh, orang itu galak sekali. Tetapi tahukah saudara, sebetulnya ketegasan dan kegalakan adalah dua hal yang berbeda. Ada orang-orang yang tegas tetapi tidak galak. Dan ada orang-orang yang galak tapi sebenarnya sama sekali tidak tegas. Karena galak itu bicara tentang kekerasan dan kekasaran hati seseorang. Tetapi ketegasan itu bicara tentang prinsip yang tegas yang diambil oleh seseorang. Sehingga ketegasan itu sebetulnya ada di dalam dasar hati seseorang. Sementara kegalakan adalah sesuatu yang keluar dari dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita perhatikan, biasanya orang yang galak senang memaki orang. Orang yang galak senang memarahi orang. Hanya persoalan kecil dia marah. Lalu orang kita berkata, wah, dia tegas sekali. Sebetulnya nggak tegas. Hanyalah orang galak. Seringkali dia galak sama sekali tanpa ketegasan. Sehingga dia marah untuk perkara-perkara yang kecil. Tetapi orang yang tegas punya prinsip yang jelas dalam hidupnya. Sekali dia berkata tidak, dia akan berkata tidak. Tidak perlu dia berteriak untuk berkata tidak. Tetapi tegas dalam prinsip, tidak ada yang dapat menggoncangkan. Tahukah saudara, dunia hari-hari ini sedang kehilangan orang tegas. Tetapi dunia hari-hari ini sedang dibanjiri oleh orang-orang galak. Yang hanya memaki, yang hanya menyakiti hati orang. Tetapi sama sekali tidak punya prinsip yang tegas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hanya orang-orang yang tegas sajalah yang dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bertahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang menuntun kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Dan di dalam program ini kita memang sedang bicara tentang ketegasan. Karena saya percaya ada banyak orang gagal dalam melakukan firman Tuhan. Bukan karena setan terlalu kuat. Bukan juga karena pencobaan terlalu besar. Bukan juga karena dia tidak mampu. Tapi seringkali banyak kita tidak berjalan dalam firman Tuhan. Bahkan banyak kita jatuh. Banyak kita akhirnya terpeleset dalam perjalanan rohani kita. Seringkali hanya karena kita kurang tegas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Kita punya Allah yang tegas. Alkitab berkata pada hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu? Dan pada saat itu Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah kenal kamu. Nah, bicara tentang apakah semuanya ini? Bicara tentang ketegasan. Bapa adalah Bapa yang baik. Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala yang baik buat kita. Tetapi ada saatnya Alkitab tegas berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Betul, dia Allah panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia Allah yang adil, dia Allah yang sabar, dia Allah yang penuh kasih. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia juga adalah Allah yang tegas. Nah, dalam 1 Korintus pasal 5, karena pembahasan kita di program ini, yaitu di 1 Korintus pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, di bawah judul perikop dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal-hal dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu.
Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, tapi adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Tapi perhatikan baik kalimat terakhir ayat ke-13 dari 1 Korintus pasal 5 ini dikatakan, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Kalimat ini dengan tegas Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini nada ketegasan yang kita pelajari? Paulus bilang kamu gak bisa kompromi. Sebab ragi sedikit dalam adonan akan menghamiri seluruhnya. Bukankah kita adalah anak domba Paskah itu, roti yang tidak beragi itu, yang tidak bisa dihamiri oleh adonan, tidak bisa dihamiri adonan ini oleh ragi-ragi dunia ini. Dengan tegas Paulus menekankan, usirlah mereka itu. Pertanyaannya, mengapa hidup Kristen harus tegas? Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, loh kalau hidup Kristen itu seperti itu, di mana kasih yang sebenarnya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih itu tegas, dan di dalam ketegasan harus dijalankan dengan kasih. Karena ketegasan tanpa kasih hanyalah kekasaran belaka. Tetapi ketegasan dalam kasih, itulah ketegasan yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, mengapa hidup Kristen harus tegas? Saya pelajari ada beberapa jawaban yang indah. Yang pertama, karena ketidaktegasan akan membiarkan dosa dalam kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita mencintai Tuhan, tetapi kenapa kita tetap hidup dalam dosa? Jawabannya sederhana, ketidaktegasan akan membiarkan dosa dalam kehidupan. Kalau kita tidak tegas dalam hidup kita, maka kita akan terus kompromi terhadap dosa. Kita akan membiarkan dosa terus merasuk dalam hidup kita. Dari dosa kecil, akhirnya mulai dosa lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai akhirnya hidup kita diikat dan dikuasai oleh dosa itu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketidaktegasan akan membiarkan dosa dalam kehidupan. Hanya dengan ketegasan dosa dapat dikalahkan. Hanya dengan ketegasan dosa dapat dihancurkan. Hanya dalam ketegasan kita dapat mengambil garis tegas antara kebenaran dengan dosa. Yang kedua, mengapa hidup Kristen harus tegas? Yang kedua saya pelajari, karena ketidaktegasan adalah tanda bahwa kita tidak menghargai korban Kristus. Orang-orang yang menghargai korban Kristus tidak akan main-main dengan hidupnya. Orang-orang yang menghargai korban Kristus, saudara boleh saja berkata, ya tapi korban itu, darah itu yang telah menebus hidup saya. Great. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak tegas, artinya kita tidak menghargai korban Kristus. Justru karena kita hargai, Yesus tidak main-main. Yesus curahkan darahnya sampai tetes darah yang penghabisan. Waktu kita menyadari korban yang sedahsyat itu, waktu kita menyadari korban yang luar biasa itu, sudah saatnya kita hidup dalam tegas. Karena apa? Karena kita menyadari, Tuhan terima kasih buat korban itu. Saya tidak akan menyalibkan Kristus kedua kali dengan segala dosa dan pengkhianatan saya. Berarti sekali lagi saya ulangi, mengapa hidup Kristen harus tegas? Karena ketidaktegasan akan membiarkan dosa dalam kehidupan. Yang kedua, karena ketidaktegasan adalah tanda bahwa kita tidak menghargai korban Kristus. Dan yang ketiga, mengapa hidup Kristen harus tegas? Karena ketidaktegasan membuat hidup kita mudah terpengaruh. Orang-orang yang tidak tegas mudah sekali diombang-ambingkan. Betul dia beriman, betul dia cinta Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Kalau kita tidak tegas, mudah sekali kita dipermainkan oleh dunia ini. Itu sebabnya banyak orang jatuh dalam dosa, bukan karena tidak mencintai Tuhan. Orang banyak bisa bilang, wah dia gak cinta Tuhan, buktinya jatuh bangun dalam dosa. Tapi bagi saya sederhana, kenapa seorang bisa jatuh dalam dosa? Hanya karena kita tidak tegas. Kalau kita tahu itu dosa dan kita berkata tidak, apapun harganya, apapun resikonya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tegas seperti itu yang akan berjalan dalam kebenaran. Yang keempat, yang terakhir, mengapa hidup Kristen harus tegas? Yang keempat saya pelajari, karena ketidaktegasan akan membawa kita pada penghakiman Allah. Kalau hidup kita selalu tidak tegas, hidup kita akan masuk dalam penghakiman Allah. Itu sebabnya ayat 12 bilang begini, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Berarti dari sini kita lihat jelas bahwa ketidaktegasan akan membawa kita pada penghakiman Allah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketegasan justru akan membawa kita masuk lebih dalam kemuliaan Allah. Berarti hari ini kita belajar 4 hal tentang mengapa hidup Kristen harus tegas. Yang pertama, karena ketidaktegasan akan membiarkan dosa dalam kehidupan. Yang kedua, karena ketidaktegasan adalah tanda bahwa kita tidak menghargai korban Kristus. Yang ketiga, karena ketidaktegasan membuat hidup kita mudah terpengaruh oleh dunia. Dan yang keempat, karena ketidaktegasan membawa kita pada penghakiman Allah. Waktu kita mengerti ketidaktegasan membawa dampak-dampak buruk seperti itu, biarlah hari ini kita mulai berkata, Tuhan, Engkau telah begitu baik kepadaku. Aku hargai korbanmu, aku ingat cintamu. Itu berarti mulai hari ini aku tegas berjalan dalam kebenaran dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, untuk mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang bingung, sedang nggak tegas dalam hidup saudara karena ada prinsip-prinsip tertentu yang sudah nggak enak dalam menjalaninya. Lalu hari ini sudah dengar firman Tuhan, sudah ingin menjadi orang percaya yang tegas. Mungkin sudah berkata itu kelemahan saya tuh susah sekali berkata tidak gitu, saya susah sekali untuk tegas dalam hidup saya. Lalu hari ini sudah mau minta kekuatan dari Tuhan. Atau mungkin sudah orang yang kasar tetapi nggak punya prinsip, nggak tegas sama sekali. Lalu sudah berkata, Tuhan robah saya supaya saya tegas tapi hidup dalam kasih. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang tergoncang, mereka yang tidak tegas, mereka yang hidup dalam kekerasan, kekasaran, dan hari ini mau hidup dalam kasih tapi dalam ketegasan. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan pulihkan hidup kami sehingga kami boleh senantiasa mengalami mujizat Tuhan dan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Kami hidup dalam ketegasan namun berjalan dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita, tetap setia dalam segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah kekuatan kita, Yesus adalah pembela kita, gunung batu kita yang membuat kita tidak akan goyah. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya